Jadi hari Minggu lah dagang. Mungkin saya baru dagang 4 kali minggu. Saya pulang kampung. Nyerah. Gelarnya Dato. Ya. Dato apa kalau boleh tahu? Ini Opa Gala, Oma Gala. Kayaknya cuman pansos nih. Bagaimana sedihnya seorang ibu. Anaknya yang dia sayang meninggal, kemudian dia mempunyai anaknya didapat lagi oleh pihak lain. Ya. Bagaimana sedihnya dia. Hancurnya hidupnya. 4 atau 5 bulan anak saya meninggal. Bapak Zulkifli datang ke tempat saya, ke tempat usaha saya, menenangkan saya. Bagi saya, mapanlah dulu baru berpolitik. Kita balik lagi di PAN TV, di Pansos Podcast. Kali ini saya lagi ditemani sama Pak Haji Faisal, atau yang lebih banyak dikenal netizen sebagai Opa Gala. Ya kan? Kalau netizen tuh taunya Opa Gala. Mungkin kalau saya bilang tadi Haji Faisal, siapa ini? Gitu ya kan? Tapi banyak yang tidak tahu kalau Pak Haji ini adalah seorang pengusaha. Ya kan? Seorang pengusaha yang datang dari kampung, dari Sumatera, tepatnya Sumatera Barat, ke Jakarta, merantau. Itu gimana sih ceritanya awalnya tuh? Awalnya gimana, Pak? Boleh ceritain sedikit nggak, Pak? Ya, awalnya saya kan usaha dagang tembakau dulu di kampung. Oh, tembakau justru pertama. Oke. Tembakau. Saya dagang tembakau bersama orang tua. Ternyata prospek dagang tembakau ini sudah mulai sudah mulai kendor lah ya, enggak menurun. Prospek ke depan kurang bagus. Dan di saat itu dagang itu merosot. Oh, oke. Nah, jadi karena ke depan kelihatannya tidak secerah apa yang saya perkirakan di waktu itu, maka saya berpikir untuk meninggalkan. Oh, meninggalkan usaha itu. Lalu saya ingin cari daerah lain yang lebih berpotensi, yang kira-kira masa depannya lebih baik, lebih cerah, yang ada harapan. Nah, saya baca-baca ataupun saya dengar-dengar informasi dari teman-teman, maka saya berinisiatif ingin ke Jakarta. Karena kebetulan ada salah seorang orang kampung saya datang ke Jakarta, dia pulangnya sangat sukses. Nah, biasanya gitu tuh ya, Iya. bawa kisah sukses pas lagi hari raya, gitu kan, sehingga memotivasi yang lain. Motivasi saya. Nah, tapi itu bukan saudara. Bukan ya, hanya memang sesama orang kampung aja. Iya, sesama orang kampung, dan dia seumuran dengan orang tua saya. Oh, oke. Lalu berangkatlah ke Jakarta. Berangkatlah ke Jakarta. Tahun 92. Tahun 92. Berangkat saya ke Jakarta sendiri waktu itu. Oh, oke. Sendiri. Iya, sepertinya sendiri. Cuman tapi sudah menikah kan waktu itu? Sudah menikah. Punya anak 1. Oh, oke. Tapi memutuskan berangkatnya sendiri dulu. Ya, artinya dalam keluarga sendiri. Cuman bersama teman. Ada teman waktu itu pulang dari Jakarta. Oh, iya. Nah, kemudian saya barengan dengan dia. Sampai di Jakarta, saya nginap di rumah dia. Besoknya saya diantarin ke Pasar Tanah Abang. Ketemu dengan orang kampung. Kemudian dia pergi. Nah, tahun 92 itu kan handphone belum banyak tuh. Belum ada justru ya. Belum ada handphone. Gimana caranya menemukan si saudara ini? Si kenalan ini? Ya, karena Pasar Tanah Abang waktu itu nggak begitu luas. Jadi kalau belum serame sekarang. Oke. Kalau kita sudah masuk ke Pasar Tanah Abang, itu mencari orang kampung di sana sangat gampang. Oh, oke. Ya, faktor kekerabatan juga nih ya. Orang Sumatera Barat biasanya gitu ya. Kalau ada si ini di mana ininya tokonya gitu. Betul. Oke. Lalu ikut itu terus apa? Dikasih modal atau apa? Awalnya gimana? Enggak ada. Ya, awalnya saya melihat cara dia dagang. Saya melihat perkembangannya. Waktu itu bagus sekali. Saya juga kaget. Apa yang dia lakukan itu sangat bisa saya lakukan. Oke. Nah, saya tertarik sekali. Cuman di waktu itu karena saya baru, tentu harus saya cari di mana tempat belanja bahannya. Belajarnya. Jadi saya belajar, duduk di tokonya seminggu lah kira-kira. Saya belajar. Di minggu kedua saya dengan ada seseorang yang kenalan saya coba dagang hari Minggu.
kena memang hari Minggu. Hari Minggu, hari Minggu saya dagang. Nah besoknya nggak dagang lagi. Saya hanya mondar-mandir nggak karuan aja. Oh, itu proses belajar tadi. Proses belajar. Memperhatikan tadi. Nah, datang Minggu lagi saya dagang. Habis itu saya dari Minggu lagi saya hanya melihat, mempelajari. Nah, jadi hari Minggu lah dagang. Mungkin saya baru dagang 4 kali minggu. Saya pulang kampung. Nyerah? Bukan nyerah. Saya pulang kampung waktu itu bukan nyerah. Karena apa yang saya lihat itu saya bisa melakukan. Oh, justru sudah yakin? Sudah yakin. Tidak ada pilihan. Takut. Saya masih muda. Di sini waktu itu kurang kondusif untuk saya muda menurut saya. Ya namanya takut pergaulan Jakarta. Saya takut waktu itu. Akhirnya sebulan saya pulang. Ada juga nasihat dari salah seorang orang tua di sinilah. Jadi kalau memang sudah bisa rasanya untuk hidup di Jakarta, berangkat pulang bawa istri ke sini. Sebulan saya di sini, pulang. Di rumah saya 2 bulan atau 3 bulan. Ada yang harus saya jual dulu waktu itu. Saya di rumah sebulan 2 bulan. Saya bawa istri saya langsung ke sini sama anak saya. Itu yakinnya tuh ya? Yakin saya. Titik yakin. Saya yakinnya saya waktu itu. Karena lebih susah dagang tembakau daripada dagang tekstil waktu itu. Tembakau dibeli, diolah dulu, baru dijual. Ini enggak. Langsung dibeli di gudang, bawa ke pasar, di pasar dijual. Tinggal diukur, diukur. Beli kiloan, jual meteran, selesai. Nah, ketika pulang itu gimana meyakinkan keluarga waktu itu? Keluarga kan sudah yakin sekali dengan saya. Karena saya kan berlatar belakang dagang di kampung. Nah, di kampung itu saya dagang selama ini boleh dibilang dapat duit juga. Bagus juga. Cuman akhir-akhir sebelum berangkat tuh mulai menurun. Prospek menurut saya ke depan kurang bagus. Jadi keluarga sangat percaya dengan saya. Mendukung. Begitu saya proses merantaunya. Ya, begitu saya sampai di kampung kan nggak bisa dihubungin lewat HP tadi, nggak bisa. Dengan surat juga. Kalau surat kita kirim dari Jakarta, surat belum nyampe, kita udah nyampe. Ya. Akhirnya saya sampai di rumah, saya ceritakan sama istri, sama keluarga semua. Sehingga dijawab juga lah oleh orang tua saya. Mertua saya yakin katanya. Yakin banget saya di situ. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi saya mau bawa istri saya langsung, saya bawa anak saya langsung. Insya Allah di situ saya bisa. Dari hasil riset yang tim kami kumpulkan, Pak Faisal ini sendiri juga sudah ibaratnya sudah punya nama. Kalau boleh dibilang nih ya, ini dari tim kami yang menemukan. Gelarnya Datuk. Ya. Datuk apa kalau boleh tahu? Datuk Sadi. Datuk Sadi. Ya. Itu coba diceritakan. Kalau saya kebetulan masih ada darah dari Padangnya, masih cukup mengerti sedikit banyak. Tapi banyak orang yang nggak tahu gelar Datuk itu apa sih? Ya. Kalau dipelajari ke belakang, gelar Datuk itu di Padang itu adalah kepala suku. Kalau di Minangkabau kan ada suku-suku. Ya. Nah, di suku saya itu sayalah seorang datuknya. Oh, berarti banyak dong orang lain di levelnya Pak Faisal, banyak juga dong yang datuk juga. Iya, banyak. Artinya setiap suku punya kepala. Ya, siapa kepala sukunya? Gimana itu? Kok bisa Pak Faisal yang kepilih? Ya kan gelar datuk itu kan turun dari paman. Dari paman, siapa keponakannya kira-kira yang berpotensi, yang bisa mengemban tugas ini, mengemban beban ini, maka dibebankanlah kepada dia. Nah, ini pun istilahnya kalau di kampung diadakan pesta besar, kemudian disetujui oleh anak kemenakan semuanya, kemudian ya ada peresmian tersendiri juga. Nah itu tuh saya yakin nih banyak yang bahkan followersnya Pak Faisal juga nggak tahu gitu cerita ini gitu. Tapi lalu nama Pak Faisal atau Opa Galah ini ramai dikenal beberapa tahun terakhir ketika ada insiden kecelakaan tersebut. Tidak ada orang yang ingin mengalami sebuah musibah. Tapi yang menyebalkan adalah ketika waktu itu banyak sekali netizen atau ya kalau kita bilang ini orang-orang sok tahu yang nggak tahu apa-apa kondisi di rumah kita, terus tiba-tiba ngomong, ini Opa Galah, Oma Galah kayaknya cuman pansos nih. Saya sebenarnya dari awal tidak pernah berpikir ke arah situ. Sama sekali tidak. Saya hanya waktu itu menjalankan tugas dan kewajiban
menurut saya, apa kewajiban saya? Memperjuangkan anak ini, menyelamatkan anak ini. Tidak ada saya, pansos atau umpamanya ingin terkenal, tidak ada perpikiran saya ke arah situ di awal-awal, tidak pernah. Saya tidak mengerti dan saya tidak paham. Tetapi setelah saya hanya mengikuti hati nurani saya, perasaan saya, ini harus diselamatkan. Apapun harus kamu lakukan. Kalau kamu tidak menyelamatkan, apa yang saya takutkan waktu itu? Bagaimana perasaan istri saya, anaknya sudah meninggal, yang almarhum Febri, kemudian cucunya dapat berada di pihak lain. Bagaimana? Apa yang bakal terjadi? Perasaan istri saya, di dalam hati saya harus menyelamatkan anak saya ini, cucu saya ini harus saya ambil demi utuhnya keluarga saya, demi istri saya. Waktu itu. Jadi sama sekali nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran masalah pansos, mau dapat followers banyak. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Saya hanya kalau seandainya anak cucu saya ini berada pada pihak lain, sementara anaknya sudah meninggal, bagaimana perasaan istri saya? Itu yang menjadi. Apapun akan saya lakukan. Apapun akan saya korbankan mendapatkan. Sempat saya berjanji dalam hati saya waktu itu, apapun akan saya korbankan demi menyelamatkan cucu, demi menyelamatkan istri saya. Itu waktu itu. Ya, itu motif utama. Itu motif. Karena kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya seorang ibu. Anaknya yang dia sayang meninggal, kemudian dia mempunyai anaknya didapat lagi oleh pihak lain. Ya. Bagaimana sedihnya dia. Hancurnya hidupnya. Itulah landasan dasar saya waktu itu. Tidak ada pernah saya berpikir mau cari followers ini segala macam, tidak ada. Ya, sama sekali. Bisa dibilang waktu itu juga nggak peduli juga. Saya nggak ngerti itu, benar-benar tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti. Jadi saya hanya mengikuti gerak hati nurani saya, gerak hati nurani saya, pemahaman saya, dan apa yang benar menurut pikiran saya, inilah yang benar. Kamu harus berjuang. Kamu tidak sanggup sendiri, cari bantuan. Itu deh. Karena kalau kamu tidak selamatkan istri kamu, nanti akan rusak pikirannya. Itulah pikiran itu yang timbul dalam benak saya. Dan lalu akhirnya ramai mengenai donasi, Pak. Ya. Banyak teman-teman yang memang teman dari almarhum dan almarhumah itu memutuskan untuk membantu membukakan donasi. Ya kan, salah satunya itu melalui jalurnya Mas Tom Liwafa. Ya. Yang beberapa hari ini lagi ramai lagi nih, Pak. Oke. Ya kan, katanya ada 400 juta. Ya, oke. Disumbangkan. Tapi berita mengangkatnya ini isunya pencucian uang. Nah, itu gimana, Pak, sebenarnya? Apa yang terjadi? Nah, ini lagi. Ini sebenarnya kalau kita runut lagi di waktu awal-awal orang memberi uang, saya nggak mau menerima. Oh, bukan keluarga yang minta? Tidak, saya tidak minta. Saya tidak pernah minta uang dan saya tidak mau menerima uang waktu pertama. Iya. Waktu pertama orang datang ke rumah, waktu itu duduk si Ica di atas rumah, ada beberapa orang. Kemudian ada salah seorang datang, dia minta nomor rekening saya. Waktu itu kalau nggak salah langganan saya ya, belanja di kios ya. Dia minta, Pak, saya minta nomor rekening Bapak. Buat apaan? Bos saya minta katanya. Untuk apa? Dia mau ngasih uang, Pak. Uang buat apa? Uang duka, Pak, katanya. Oh, nanti ajalah. Saya pikir bilang begitu. Kemudian datang lagi salah seorang, nggak lama setelah itu ada lagi datang. Saya nggak mau juga ngasih. Kemudian ada masuk lagi telepon. Saya bilang waktu itu karena ini bos gede yang mau ngasih, nanti ajalah, sekarang nggak usah dulu. Saya bilang waktu itu. Ditanyalah oleh si Ica, apa itu Pak? Tanya si Ica, ini orang mau ngasih duit. Dia minta nomor rekening. Kalau saya kasih nomor rekening saya, nanti dia cuma mengasih duit 200.000. Bukan saya cuma 200. Maksud saya cumanya dia ngasih 200 bagi sebenarnya udah besar itu ya. Nanti pihak lain menyangka 200 ini nilainya udah 2 juta. Orang terkumpul bagi saya duit 20 juta, orang lain, pihak lain sudah berita sudah beredar 200 juta nanti. Kan nama saya akan jelek. Bahwa saya sudah memakan duit donasi tidak bermufakat dengan pihak sebelah. Kan ini kan kita kan pihak dua belah. Jadi karena takut hal itulah makanya saya nggak mau menerima secara pribadi. Nah, jadi nantilah. Toh saya masih sanggup untuk biaya anak ini. Pikiran saya di waktu itu. Kemudian si Ica bilang, udah Pak, kita minta, kita buka aja rekening Pak. Nanti ke siapa yang menyumbang, store aja ke sana. Ayo boleh. Tapi atas nama Papa ya, kata si Ica. Saya bilang, oh nggak mau. Saya nggak mau, Ca. Hancur nama Bapak, Ca.
gara-gara uang nanti orang nyumbang cuma 20 juta atau umpama 200 juta, tapi nama papa selama-lamanya jelek, nggak mau Ica. Nah, akhirnya udah buka aja atas nama Ica. Terus Ica, oh nggak mau juga Pak. Ya udah, kalau nggak mau terus gimana? Saya buka aja atas nama berdua dengan mama, gimana? Dibuka lah rekening berdua dengan mama. Jadi seenggaknya dua pihak Dua nama. nih. Iya, dua pihak. Jadi satu orang nggak bisa ngambil. Iya betul. Jadi dibukalah namanya nama si Marisa sama Oma. Iya. Dibukalah atas nama dua di BCA. Oke, setelah dibuka rekening, ini mulai berjalan. Saya dapat telepon dari dari orang-orang teman-teman almarhum bahwa dia akan membuat yayasan atas nama Gala. Oke. Nah, saya bagus sekali bilang saya. Oke, bagaimana caranya? Serahkan aja kepada saya membuatnya. Ada salah seorang teman saya, teman almarhum, waktu itu namanya Mas Jul. Ya udah dibuka, serahkan ke Mas Jul. Dibuatlah rekening oleh Mas Jul. Selang 2 atau 3 hari rekening mama atau katakanlah 5 hari berjalan, yayasan bisa bersama Gala selesai. Maka uang yang ada di rekening tadi supaya jangan menjadi polemik, menjadi bermasalah di belakang hari, distorkanlah ke yayasan. Oke. Ke yayasan bisa bersama Gala. Mm-hmm. Masuklah di situ duit. Nah, setelah masuk di situ duit, ya udahlah berjalan beberapa waktu. Nah, beberapa waktu orang banyak yang ada yang ngasih 10.000, 15.000, sejuta, 500, sejuta, bermacam-macam. Ya, tentu saya ya tidaklah begitu mengontrol karena orang ya siapa aja boleh memasukkan duit, nomor rekeningnya ini kan begitu kan. Yang jelas bukanlah masuk ke rekening saya. Nah, begitu saya menjaga. Kalau seandainya saya mau waktu awal-awal, ya sudah. Mungkin saya akan ngasih nomor rekening saya. Aja kasih. Iya, sudah mau saya dapat duit kan? Iya. Taruhlah dapat saya 200 juta, 300 juta, kan menang saya kan? Iya. Tapi demi nama saya, demi supaya jangan terjadi polemik segala macam di masyarakat, makanya saya nggak mau waktu itu. Nah, setelah berjalan waktu itu berapa waktu ya saya kurang paham juga lamanya, terkumpullah duit itu bisa membeli sebuah rumah. Oke. Diusullah oleh si Ica. Memang dari awal berencana akan membeli rumah juga. Dibelilah sebuah rumah. Saya disuruh cari rumah. Dicarilah rumah. Akhirnya alhamdulillah dapatlah rumah. Nah, saya belilah rumah itu. Nah, setelah saya beli rumah itu, waktu pertama itu masih banyak kurangnya. Karena yayasan masih tetap berjalan kan. Nah, waktu itu. Nah, masih banyak kurangnya. Saya tambah dengan uang saya. Ditambah oleh anak saya. Nah, untuk renovasi waktu itu Bu Anggi yang merenovasi rumah itu. Alhamdulillah. Semuanya berjalan, boleh dibilang selesailah rumah itu. Dapatlah sebuah rumah itu kan, sudah tidak ada masalah, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ya di dalam masalah ada ketinggalan sedikit, di dalam masalah mengumpulkan uang donasi itu, ada salah seorang pengusaha bernama Tom Liwapa. Iya, oke. Tom Liwapa ini datang ke rumah. Pak Haji, saya mau melelang buku nanti. Nah, nanti kalau hasil lelangnya mau saya sumbangkan ke yayasan. Saya bilang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya bilang begitu. Sudah yayasan tuh ya? Ya, sudah ada yayasan. Nanti saya sumbangkan ke yayasan. Terima kasih banyak Mas Tomli, bilang saya. Kalau begitu, ya rasanya puji syukur saya itu. Itu aja. Nah, uangnya belum masuk. Kemudian dia mengadakan lelang. Setelah dia mengadakan lelang, dimenangkanlah oleh Bayu Walker. Saya baru tahu namanya baru kemarin. Saya nggak tahu namanya. Kemarin saya nggak tahu. Benar-benar tidak tahu saya. Malah dari wartawan saya nanya, siapa namanya? Saya tanya sama wartawan kemarin. Bayu Walker. Oke. Setelah menang Bayu Walker, nah hasil pelelangan buku dimenangkan oleh Bayu Walker, di store duitnya ke Yayasan Bisa Bersama Gala. 400 juta. Itu langsung dari Allahu alam, saya tidak tahu. Oh, proses saya tidak tahu. Pak Faisal nggak tahu. Saya hanya datang, si Mas Tomli datang ke rumah. Kemudian berfoto dengan saya, dengan Bayu Walker. Dia datang ke rumah kira-kira mungkin ada 8 orang atau 10 orang. Oke. Banyak dia datangkan. Berfoto-foto lah di rumah. Termasuk berfoto dengan Bayu Walker. Termasuk saya memegang buku. Nah, siapa yang memasukkan uang ke situ, saya sendiri juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya hanya berurusan dengan Mas Tomli. Karena Tomli yang menjual buku. Duitnya diserahkan oleh Mas Tomli ke yayasan. Ya sudah selesai. Tidak ada. Saya merasa sudah selesai semua. Tapi berita bilang pencucian uang. Nah, inilah persoalannya. Di bawah-bawah sekarang nama Papa. Gimana tuh cara berpikirnya orang yang bijak di sana itu? Ya, orang yang merasa dia sudah tingkatnya sudah, artinya hukum sudah paham. Apakah kita memperjuangkan sesuatu harus menabrak hukum? Menyebut-nyebut nama orang. Enggak ada. Apa? Kolaborasinya dengan saya. Hubungan dengan saya apa?
duit masuk itu ke yayasan bisa bersama-gala. Oke. Kok nama saya disebut? Di mana saya mengambil duit? Di mana duit mana yang masuk ke saya? Ya. Dan harusnya kan kalau pencucian uang, harusnya kan kalau dicuci ada yang dikeringkan tuh. Iya. Berarti kan kalau ada uang masuk harusnya ada uang Ada keluar lagi. diputar dong. Iya, berputar belok, datang lagi ke dia kan begitu umpamanya kan. Ini enggak, orang menyumbang, bersedekah kepada yayasan bisa bersama-gala. Itu pun bersedekah adalah atas pembelian buku, Iya. atas penjualan buku. Artinya Tom Liu dijual bukunya, hasil jualnya diserahkan ke yayasan. Iya. Memang saya tidak tahu siapa yang transfer ke situ, saya nggak tahu. Nah, tapi saya tidak mempersoalkan itu. Yang menjadi persoalan bagi saya, kok nama saya dibawa-bawa? Di mana posisi saya? Kan itu masalahnya. Kalau Gala memang bersama saya, Iya. cucu saya kan. Iya. Tapi nama saya Haji Faisal. Inilah yang sampai sekarang saya bingung. Saya menunggu itikat baik orang ini agar jangan terlalu banyak polemik di masyarakat. Soalnya ini sudah merusak nama saya dan sudah merusak nama anak saya. Nah, kalau memang ini orang merasa cerdas, merasa pintar, merasa tahu dengan hukum, seharusnya dia berbicara yang benar. Jangan asal ngomong. Nggak ada hubungan sama sekali. Nama saya Haji Faisal. Nomor rekening saya jelas. Bukan itu nomor rekening saya. Itu Bisa dicek dong. Bisa dicek. Itu karena yayasan bisa bersama-gala. Iya. Kok Haji Faisal? Di mana letak Haji Faisal? Oh, saya sebagai pengurus di yayasan, memang saya salah seorang dari pengurus. Iya. Nah, Tapi nggak bisa sendirian tanda tangan. nggak bisa dong. Semua keputusan harus bersama lah, kan begitu. Kan nggak bisa saya merta-merta saya sendiri. Iya. Nah, seharusnya, ada duit masuk nih ke yayasan bisa bersama-gala. Nah, siapa pengurusnya? Baru nanti pengurusnya rapat kan gitu kan. Ini enggak Pak Haji Faisal ikut. Langsung tertunjuk namanya. Nama saya disebut. Nah, di sini saya bingungnya, padahal saya tidak pernah artinya transfer orang ke rekening saya, duit dari Bayuol ke rekening saya. Rekening saya itu nggak ada kolaborasinya, nggak ada sambungannya gitu. Iya. Itulah saya. Emang nggak pernah dipakai untuk kebutuhan itu ya? Enggak, saya nggak mau. Kalau saya mau dari awal udah banyak duit masuk ke rekening saya. Kau udah saya ceritakan dari awal kan, saya nggak mau. Makanya dibuatlah rekening lain kan. Kemudian dibuat sama yayasan. Jadi nggak pernah saya meminta-minta untuk kebutuhan anak cucu saya ini. Saya tidak pernah meminta-minta. Itu memang spontan, orang simpati. Inisiasi dari teman-teman dan simpatik masyarakat kepada cucu saya. Tidak pernah saya minta. Dan saya udah berapa kali pernah awal-awal malah saya tolak beberapa kali itu kan. Nah, ini karena simpatik masyarakat. Mungkin masyarakat ini anak yatim piatu, bersedekah kepada dia ini besar pahalanya. Kita selaku orang beragama kan seperti itu. Dan saya tidak pernah minta. Dan saya tidak, insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan masih memberi kesehatan, memberi izin sama saya, insya Allah saya bisalah membiayai cucu saya ini. Tidak mungkin saya minta-minta. Tapi kalau orang memberi karena anak yatim piatu, saya juga tidak melarang. Ya, itu pilihan mereka. Itu pilihan mereka. Ya. Oke, lalu akhirnya kita pindah sedikit. Kita pindah sedikit. Akhirnya nama Oma Opa Gala ini, ya kan, rame tiba-tiba di bursa politik. Iya kan, tiba-tiba nih. Mulai nih tampil berbaju biru. Iya, betul. Aktif ikut kegiatan ini, bagi itu, gitu kan. Iya, betul. Kenapa, Pak? Ada apa tiba-tiba? Ya saya yakin itu nggak tiba-tiba lah. Itu pasti sebuah proses pemikiran panjang lah. Tapi pertanyaannya sederhana dulu. Kenapa akhirnya masuk politik? Ya, saya merasa selama ini sudah cukup 30 tahun saya di Pasar Tanah Abang. Rasanya sudah ingin berbuat banyak saya ke masyarakat. Nah, kalau dari usaha dagang, saya telah banyak juga berbuat kepada masyarakat, kepada kawan-kawan. Tetapi kalau kita ingin lebih banyak berbuat kepada masyarakat, ya memang kita harus masuk ke partai. Masuk kita ke wakil rakyat. Disitulah baru kita bisa berbuat banyak kepada masyarakat. Oke. Di situ tempatnya kita istilahnya mengabdi kepada masyarakat, memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Disitulah tempatnya menurut saya. Saya kalau di situ pergi ke Pasar Tanah Abang, udah banyak sekali ya teman-teman yang saya bantu, banyak sekali. Tetapi kalau nak lebih banyak lagi, masuklah ke partai. Disitulah, karena menurut saya dengan umur saya 30 tahun di Pasar Tanah Abang, usaha dagang, insya Allah mudah-mudahan rasanya buat
keluarga alhamdulillah sedikit banyaknya adalah. Oh, ibaratnya sudah mapan. Ya berlebih memang tidak ya, tapi ya oke lah. Jadi sudah pantaslah saya untuk berbuat baik kepada masyarakat. Oke. Nah, untuk tempat berbuat baik ini menurut saya ya kita harus masuk ke dunia politik ini. Kalau kita menjadi wakil dari rakyat, disitulah tempat kita berbuat baik kepada masyarakat. Yang pertama kali ngajar apakah PAN? Atau udah ada yang warna-warna lain sebelumnya? Kalau kita merujuk ke sana, saya sebenarnya dari kecil ya, kan orang tua kan juga orang partai. Oh, oke. Partai. Jadi dulu orang tua saya kalau ada salah seorang caleg atau bacalek baru mau mengadakan pertemuan di rumah orang tua, saya sering melihat. Nah, orang tua saya sudah hadir di situ. Kemudian berjalan waktu, orang tua saya juga pernah mengarahkan saya ke politik. Oh, oke. Berarti sebenarnya nggak asing. Nggak asing. Oke. Udah beberapa kali orang tua saya ingin mencalekkan saya di kampung. Cuman karena usaha saya di Jakarta, saya bilang ekonomi saya belum memungkinkan. Anak-anak saya belumlah mempunyai pekerjaan, belum mempunyai usaha ya istilahnya, penghasilan, belumlah Pak. Saya bilang ke orang tua saya, tidak tertutup kemungkinan suatu saat. Dari situ saya nggak pernah lepas mempelajari perkembangan dunia negara ini. Mempelajari, selalu mengikuti perkembangan politik. Nah, sebab kenapa? Kalau suatu saat saya sudah sampai kepada titik yang memungkinkan menurut ukuran saya akan terjun di politik. Nah, menurut saya saatnya sekarang sudah seperti itu. Makanya saya terjun di politik. Nah, makanya saya tanya, apakah PAN yang pertama ngajak atau sempat ada yang lain sebelumnya? Kalau berbicara itu ada 2-3. Sudah ada berarti. Cuman saya tidak pernah ketemu langsung sama orang. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu kenapa akhirnya milih PAN? Disitulah kelebihan PAN. Bapak Ketua Umum kita benar-benar mengerti saya di dalam kondisi masih labil ya, masih dalam kondisi trauma. Anak saya meninggal 4 atau 5 bulan anak saya meninggal. Bapak Zulkifli datang ke tempat saya, ke tempat usaha saya, menenangkan saya, menenangkan pikir, memberikan pencerahan terhadap saya, terhadap apa yang saya alami dengan meninggalnya anak saya. Dia datang ke tempat saya. Sebelumnya sudah kenal sama Pak Zul? Belum. Jadi Pak Zul memang datang ke tempat saya. Dia memberi pencerahan. Allahualam di mana saya dipelajari, dia sendiri yang mengetahui dengan dengan anggotanya. Kemudian dia datang, dia bercerita panjang. Jadi saya kan punya kantor juga di tempat usaha saya. Lama bercerita panjang, mungkin ada 1,5 jam atau berapa. Semuanya diceritakan. Dan saya juga menceritakan semuanya. Tentang diri saya, tentang keluarga saya. Kemudian Pak Zul, ya yang penting, ya sekarang tenangkan jiwa dulu. Ya semuanya sudah ada takdir di tangan Tuhan. Tentang anak saya dia sampaikan itu. Nah ke depan, ya cobalah tatap masa depan. Jadi dari situlah maka saya merasa inilah sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peduli kepada masyarakat, mengerti dengan kondisi dan situasi masyarakat. Bagi saya tidak ada duanya. Ada beberapa partai yang sudah mengutus orang-orangnya datang ke tempat saya, ke rumah saya beberapa kali datang. Tapi karena tidak yang artinya orang yang bisa mengambil suatu kebijakan, keputusan, maka saya enggak. Jadi pas ketemu Pak Zul itu klop lah ya, udah ya. Klop lah. Kemudian berjalan waktu, datang juga utusan. Kemudian saya juga datang ke tempat dia, menempat beliau. Kemudian datang lagi. Jadi akhirnya ya disitulah apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ketua, Pak Zul, disampaikan ke saya. Ya gayung bersambut lagi. Apa yang menjadi keinginan saya itu memang sudah menjadi keinginan juga dari Bapak Ketua Umum, maka saya langsung terima. Oke, baik. Wah, maksudnya sebuah perjalanan yang nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Nah, inilah rahasia Tuhan. Iya. Maksudnya kan kayak saya sudah berencana untuk masuk partai A dari dulu gini. Gitu. Bisa jadi ternyata tidak. Pak Faisal malah sudah tahu apa, tapi ketika ada kondisinya ya nyantai dulu. Tapi ketika ketemu satu orang ini aja nih, Pak Zulkifli Hasan, langsung. Emang ininya ya sudah panggilannya, cocoknya di situ ya. Ya, seorang pemimpin ya, ketua umum datang ke tempat saya. Itu kan luar biasa itu ya.
tanpa kita kenal dahulu ya. Iya. Itu pemimpin yang mengerti ya kondisi daripada masyarakatnya. Kondisi daripada katakanlah saya ya, personnya saya ini, dia ngerti. Wah, ini dalam keadaan labil ini ya. Maka dia datang. Di situ saya sangat tertarik sekali. Sebelum itu udah ada 2 atau 3 partai ada datang. Ada perwakilan datang. Kalau saya sebutkan, nggak pantas saya sebutkan di sini. Oke, Pak. Akhirnya sekarang bareng sama istri, sama ibu, akan maju nih kali ini. Sebenarnya kan kemarin diminta sama ibu juga. Nah, saya berpikir janganlah sama ibu. Kenapa? Karena saya ada cucu. Oke. Jadi makanya saya sendiri maju. Tetapi karena Oma punya waktu mendampingi saya, ya kemana saya, Omanya ikut. Oh, karena kita sepasang. Iya. Sepaket. Satu pas sepaket. Jadi kemana Papa, si Mama ikut. Iya. Sebenarnya Oma ya pantas banget. Cuman berpertimbangan anak, pertimbangan cucu, janganlah kan gitu. Oke. Nah, sekarang ada peluang nih, kalau kita bisa bilang ada peluang untuk akhirnya masuk ke dalam sebuah sistem yang bisa membantu lebih banyak orang. Iya, itu tujuan saya. Iya kan? Pertanyaan saya adalah kira-kira isu apa yang menurut Pak Faisal yang ingin Pak Faisal perjuangkan saat ini? Ya tentu isunya tidak lebih dari tentu membantu masyarakat. Bagaimana mengangkat masyarakat, bagaimana memperbaiki ekonomi masyarakat, bagaimana mentertibkan semuanya. Kan itu tujuan saya, tidak lebih dari itu. Apalagi dengan pengalaman pedagang gitu. Saya banyak sekali pengalaman. Dan saya sudah lama sekali berkecimpung di tengah masyarakat. Kan boleh dibilang selama hidup ini sudah berkecimpung di tengah masyarakat. Iya, betul. Ya, praktek langsung di lapangan, di pasar. Bagaimana masyarakat kesulitan-kesulitannya, bagaimana semuanya, mulai dari kesehatan, pendidikan, pakaian, itu kan semuanya itu. Nah, saya di dalam kepala saya paham itu. Saya mengerti sekali. Jadi kalau seandainya masyarakat memang yakin dengan saya, memang saya punya kesempatan, insya Allah mudah-mudahan saya sudah ingin mengabdi kepada masyarakat dan ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu tujuan saya. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Sebelum kita tutup. Kalau misalnya salah satu dari anak nih mulai untuk tertarik berpolitik juga, boleh nggak? Bagi saya seperti yang saya sampaikan, saya berbeda dengan orang lain. Mapan dulu baru masuk ke politik. Kan berbeda saya daripada orang lain. Mungkin orang lain belum mapan sudah berpolitik. Itu terserah mereka. Bagi saya, mapanlah dulu baru berpolitik. Bukan saya mengatakan saya sudah mapan, tidak. Tidak. Paling tidak cukup. Paling tidak cukup. Jangan, artinya kalau kita dikejar-kejar oleh kebutuhan, otomatis kita mengejar-kejar uang dong. Mengejar-kejar untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu kan sangat berbahaya. Berpolitik jadi beda. Iya, jadi berbahaya sekali. Karena kita dikejar kebutuhan, itu sangat berbahaya. Ini mohon maaf saya kepada yang lain, jangan sampai. Enggak apa-apa. Cuma kan berarti menurut Pak Faisal, Mbak Puji masih harus. Ya, anak-anak saya itu harus menyiapkan diri dulu. Artinya menyiapkan ekonominya dulu. Menyiapkan ekonomi dan menyiapkan mental. Semuanya itu perlu. Ya. Tapi ekonomi sangat penting. Sangat penting. Nah, makanya saya belumlah kemarin belum lama ini. Kalau dilihat ya, ada yang datang untuk memajak anak saya datang ke sini. Saya bilang, benahi dulu ekonomi. Kalau nanti sudah matang, dunia masih panjang, dunia masih luas, berkarirlah nanti. Oke, kalau begitu Pak Faisal sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukannya. Saya dengar-dengar setiap hari keliling ya sekarang. Ya, alhamdulillah sejauh ini saya terjun ke masyarakat. Artinya saya bersosialisasi dengan masyarakat, pertama memperkenalkan diri, yang kedua tentu ingin tahu juga kondisi-kondisi di tengah-tengah masyarakat, kan gitu. Baik, kalau begitu Pak, semoga lancar dalam semua rencananya. Sehat terus, jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi dengan kader PAN selanjutnya. Kira-kira siapa ya? Tungguin terus, tetap di podcast Pansos di PAN TV. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.